Oke, ini kita lagi pruning waru rame-rame. Dia ada Mas Asep, Mas Ares, Om Nunu, ada Azid anatomi bonsai juga. Oke, Mas Asep, biasanya saya ditanya ini tujuan di pruning, digundulin itu maksudnya apa, Mas Asep? Ini untuk mempermudah kita ketika mau mengawati. Oke, kalau mengawatin biar kelihatan semua cabang. Kelihatan semua cabangnya. Terus nanti semisal belum di pruning itu seperti ini nggak ada tunas tumbuh. Kalau nanti semuanya digundulin itu insya Allah ini kadang mau tumbuh juga seperti itu. Kalau subur ya harus disuburkan juga biar ngebrol. Kalau orang-orang teman-teman ngebrol, tunas-tunas barunya itu pada keluar di mana-mana. Nah, sebaiknya pruningnya itu saat apa, Mas Asep? Udah tua apa masih muda, gimana kalau waru di pruning? Kalau sebaiknya daun-daun yang udah tua. Udah tua ya? Ya, karena daun waru ini walaupun udah tua itu nggak mau jatuh juga dia. Nggak mau rontok. Nggak mau rontok. Jadi harus kita bantu dengan melakukan pruning. Ini kalau masih untuk peremajaan daun. Peremajaan daun juga. Kalau yang muda-muda ini bisa menggunakan tangan, juga bisa menggunakan kuku seperti ini. Nggak harus menggunakan gunting. Oke. Nah, ini saya kadang ditanyain, Mas Asep, kita kan tahu waru itu daunnya lebar ya? Iya. Lebar, besar-besar. Nah, itu seberapa, Mas Asep, yang pernah dilihat Mas Asep yang udah rapat itu daun waru itu bisa sekecil apa? Kecil sekali, Om. Bisa kecil sekali, lebih kecil dari kuku gini, lebih kecil. Oh, bisa lebih kecil lagi ya? Bisa lebih kecil lagi. Tergantung ini nanti kalau udah rapat. Apa ini cucu ranting. Kalau udah nyampe cucu ranting kan rapat, otomatis ini daun akan mengecil sendiri. Nah, itu juga sering ditanya gimana cara ngecilinnya itu. Berarti prinsipnya nanti kalau rapat akan kecil sendiri. Otomatis kecil sendiri seperti itu, karena kan makanan otomatis dibagi-bagi, masaknya juga dibagi-bagi seperti itu. Jadi nggak ada, kalau udah rapat juga mungkin nggak ada tempat untuk membesar juga kan, nggak bisa membesar, ruangnya nggak ada ya. Ruangnya nggak ada, udah ada di sebelahnya udah ada teman daun-daun. Tapi bisa kecil sekali ya, Mas Asep. Bisa kecil sekali. Nah, ini termasuk di pot ini yang paling gede cuman seberapa ini, segini. Beda kalau ketika di ground itu bisa setelapak. Iya, bisa besar sekali itu. Itu waktu misalnya dari ground itu batasan naik ke pot itu kapan itu? Tahapannya mungkin tahapannya dari ground kita siap ke pot. Kalau untuk waru tergantung ukurannya juga yang pertama. Target ukuran ya, Mas. Target ukuran ya. Kalau semisal ukurannya nggak terlalu besar, jadi small gitu. Kita bisa membesarkan cabangnya itu di pot, sudah bisa di pot. Minimal udah kerangka lah. Minimal udah kerangka. Nanti disuburkan di pot, keluarin cabang-cabangnya, mecah-mecahnya di pot tuh bisa. Oke. Berarti kalau kira-kira bikin cabang atau anak cabangnya bisa di pot, bisa diangkat gitu ya, Mas Asep? Iya, bisa untuk waru. Berarti tergantung target ukuran, ukuran. Tergantung tahapannya juga, kita maunya ngangkatnya setelah cabang apa anak cabang gitu ya. Kalau kita ngerjain perantingan di ground gimana, Mas Asep? Bisa, tapi sering dikontrol harusnya. Harus sering dikontrol. Karena waru kan kalau di ground sangat cepat sekali pertumbuhannya. Ditakutkan nanti kebablasan cepat besar, nanti malah mengulang lagi, nggak jadi-jadi. Seperti itu. Nah, ini ada Mas Aris juga yang kemarin kita bikin pot. Itu saya sering ditanya, Mas Aris, jual cetakannya enggak, itu gimana? Ini mumpung ada orangnya, saya tanya sekalian. Kalau jual misalnya ada yang mau pesen, bisa saya berikan. Ya? Oke, nanti nomor WA-nya Mas Aris nanti saya cantumkan di deskripsi video. Itu cetakannya dari apa, Mas Aris? Bahannya fiber itu. Yang fiber, resin, bahan dasarnya resin.
Yang pot, yang ininya juga pilarnya juga bisa. Sama. Sama ya? Bahan dasarnya resin semua, kayak fiber semua. Oke. Itu nanti untuk bentuk bisa request. Bentuk bisa Ya. request ya. Atau kalau enggak bisa kirim pot jadi, nanti dikirim ke saya dibuat buatkan. cetakannya. Bisa. Oh. Tapi mungkin bagusnya kayak pot-pot keramik gitu ya, lebih rapi mungkin Mas. Ya, keramik bagus Buat anunya masternya. Tapi bikinan komunitas bonsai sekarang udah bagus-bagus. Bagus-bagus. Semen pun enggak kalah Oh, rapi-rapi ya, sama ya. Terutama nanti apa jenis yang manualan itu kan rapi-rapi. Kadang di kontes tuh lihat, kayak keramik, udah ternyata pot Iya. semen. Finishingnya nanti tergantung finishingnya. Iya. Teknik pengecatannya itu memang berpengaruh besar sekali. Iya. Oke, kalau Mas Asep ini medianya pakai apa untuk waru Mas Asep? Kalau waru ini media yang di pot atau Iya, yang di pot. di pot karo waru itu termasuk sangat mudah sekali hidup. Jadi di sini medianya cukup menggunakan sekam bakar, terus kohe kambing, nanti dicampur dengan Pasir? pasir. Pasirnya apa? Pasir blader itu? Blader, pakai blader boleh. Kalau mau yang lebih istimewa ya pasir Malang yang halus, itu lebih mantap juga. Nah, biasanya ganti medianya gimana Mas Asep? Tiap berapa lama atau ketika apa biasanya Mas Asep? Ketika nanti kelihatan kok Kelihatannya udah gimana? nggak subur, udah nggak narik gitu loh. Apa ya bahasanya? Oh. Nggak ada terubusan baru nggak gitu ada ya? terubusan baru yang muda-muda itu kok sepertinya Kalau udah. kata teman-teman nggak nembak. Nggak nembak. Betul sekali, nggak nembak, nggak Iya. narik. Nggak narik ya, nggak narik, nggak nembak. Betul. Nanti bisa dicek kan kalau pakai pot plastik kayak gini kan Diintip, apa ini? dimiringkan. Dimiringkan nanti kan terus bisa ini diangkat utuh gitu. Oh Nah, iya. diangkat. Karena untuk waru cepat sekali serabutnya. Dia itu Udah penuh apa enggak? Oh, ngeceknya itu ngeceknya ya, Mas? seperti itu bisa. Iya, iya, iya. Boros makanan ini Iya. waru itu. Rakus ya. Rakus. Temanku. Kalau saya biasanya ngecek di bawah itu Mas Asep, di bawah pot itu kelihatan ada. Oh, ada akar yang keluar apa Iya. enggak gitu ya? Bisa juga. Ini kalau posisi di pot itu kadang kita kalau siramnya tidak full itu nanti kelihatan. Yang bawah sini serabut nggak turun ke bawah karena dia kering. Oh, iya. Seperti itu. Jadi kalau bisa untuk penyiraman, misal punya bahan banyak di pot itu, semisal A, B, C, D nanti diulang lagi. Oh, A, B, diulang C, ya. diulang penyiramannya biar bener-bener basah sampai bawah. Nah, tipsnya Mas Asep biar apa namanya rantingnya banyak, Rantingnya biar banyak. Nah, sering dipotong aja. sering dipotong ya. Biar tambah rapat gitu kan. Biar rapat maksudnya. Biar rapat, sering dipotong, sering di pruning juga itu kan menimbulkan rapat nanti. Lebih insentif juga kalau di pot kayak gini. Jadi syaratnya harus subur gitu Mas Asep. Syaratnya yang paling utama untuk setiap pohon atau bonsai atau bahan bonsai, syarat utamanya tetap harus subur. Jadi dia apa-apain enak ya. Mau di Kulosoro juga enak. Apa itu? Kulosoro itu disiksa. Oh, disiksa. Ditekuk sana kemari itu tetap orang Jawa itu ya. itu bahasa orang Jawa itu Kulosoro yang ngajarin Mas Aris. Ini sebenarnya kan tahapannya masih kurang, jadi ya? pelan-pelan. Besok kalau ini udah terlihat cantik sementara, besok kalau udah lebih besar lagi bisa aja ini kita potong lagi, diulang. Iya. Misalnya ini dengan konsep asimetris seperti ini, bencana, kemudian penentuan mahkotanya.
Itu di mana saja? Nanti dikasih 2 mahkota. Ini sebelah sini yang di atas satu di ya. atas, terus yang sebelah sini juga ada. Jadi mahkotanya. Nah, jadi ini kan posisi tangan pertamanya ini kan besar ini. Oh iya, Yang besar. tangan pertama besar ini hampir sama kayak yang terusan ke atas ini kan. Nah, jadi ini kan harus membutuhkan di sini mempunyai mahkota sendiri karena ini sudah terlanjur besar. Di sini juga ada, di situ juga ada. Berarti 2 ya. 2 mahkota harusnya. Berarti nanti lebih panjang ya Mas Asep? Lebih untuk panjang. pertama itu? Jadi kayak gimana ya? Kayak gini. Ya, gaya Bruce Lee. Gaya glosor. Glosor. Ini Mas Asep. Kalau bekas-bekas luka seperti ini, Bekas potongan. bekas potongan, Ya. potongan luka ini biar tidak busuk atau kemungkinan supaya tidak busuk itu gimana? Ya dikasih salep kambium. Oke. Ditutup Di awal waktu motongnya ya. waktu motongnya dikasih Kasih salep. salep. Kalau semisal ini kan udah lama ini pasti Busuk. busuk kan ini. Heeh. Ini malah bisa menjadikan kesan tua untuk sang pohon. Nambah karakter. Nambah karakter tua. Itu malah dibiarkan seperti itu. Nah, dibiarkan. Yang penting ininya tetap jalan. Yang kayak gini juga nggak masalah. Tapi kadang kalau lagi pengelosan itu kan bisa menutup juga sebenarnya. Mas Bisa Asep. menutup, betul. Hmm. Bisa menutup kalau posisi pengelosan. Ini semisal ini dilos lagi ini Dilos. nutup. Hmm. Bisa nutup. Misalnya yang ini Mas Asep. Nah, Nah, ini ya misalnya ditempel atau untuk nutupi ini gimana? Penanggulangannya, Ya itu kan solusinya. ada bekas busuk itu batang. Kalau busuk misalnya Nah, mau ditutupi. sisip gitu ya. Sepertinya kurang bisa untuk waru. Kalau kita melakukan cara penyisipan itu dia nyambungnya itu nyambung bohong. Jadi ketika dia sepertinya udah nyambung, tapi nanti kalau dipotong ternyata itu tetap nggak nempel. Apalagi udah di pot ya. Nah, apalagi udah dipot. Lebih baik kita kalau mau cari yang bagus kita nanam dari bibit lagi terus kita Iya. nanti mulai habis dari awal. waktunya sama ya. Nah, waktunya sama. Malah cepet yang itu Bikin yang baru. bikin baru. bikin Iya, baru. Solusinya gimana nih? Misalnya seperti ini. Iya. Kalau ini udah dibiarkan seperti biarkan ini. seperti ini aja. Biar Ini jadi bisa- karakter ya? Menjadi karakter tersendiri. Akan seneng ngerowak itu toh. Ada yang suka Ada gini. yang seneng. Berbagai macam orang itu ada Kalau yang saya suka. itu udah terlanjur sih, Nah, jadi sudah ya udahlah. Ya untuk Udah jadi bagian sejarahnya pohon itu. betul. Seperti itu. Dulu pernah busuk. Pernah busuk separuh gitu ya. Kalau untuk penyakitnya waru itu biasanya Mas Asep ketemu apa aja? Waru itu tempat posisi di ground tuh hampir nggak ada penyakitnya. Itu putih-putih sering nempel di pucuk-pucuk gini juga nggak begitu masalah. Asalkan pertumbuhannya sehat, nggak masalah untuk waru. Hamanya apa ya? Hamanya mungkin Ya nyaman ya kalau waru. terlalu nyaman, Pak. Hamanya itu teman-teman yang sering nanya keburu mau dibeli itu. Jadi belum waktunya jual. belum waktunya dijual udah berapa ini dijual aja seperti itu. Hilang dari ground selamanya. Nah, itu hamanya itu seperti itu. Iya. Ya ini udah selesai Mas Asep ya? Ya, sudah. Berarti kedepannya untuk yang ini gimana? Masih kurang di mana Mas Asep? Ini masih kurang di ini mungkin Perlu dilos lagi. dilos lagi nih, dilos. Lebih dibesarin sedikit lagi. Oke. Ya, seperti itu mungkin cuma. Oke, terima kasih banyak Mas Asep. Ya, sama-sama. Mas Aris, Mas Azid, Mas Sunu. Udah sharing-sharing ini sama Mas Asep Ya. tentang waru India. Ya, siap.